teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Kusmadi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep teknologi pemrograman website. Website dikembangkan oleh biasanya 5 orang. 5 orang itu yang pertama adalah yang bertugas sebagai database design, jadi orang yang mendesain database. Kemudian ada orang yang bekerja sebagai web programmer atau orang yang membuat kode program. Yang ketiga adalah orang yang tugasnya membuat tampilan website menjadi indah atau enak dipandang. Biasanya yang seperti itu disebut dengan web designer. Nah, ada lagi nih yang disebut dengan web administrator. Web administrator itu tugasnya adalah dia yang men-setup server, kemudian dia yang menginstalasi sistem operasi di server itu, dia juga yang melakukan instalasi aplikasi yang diperlukan di dalam server. Ada Apache, kalau kita pakai PHP berarti ada PHP, dan seterusnya. Ada juga yang menjadi pemimpin dari semuanya yang disebut dengan webmaster. Webmaster biasanya orang yang menguasai semua hal terkait dengan pembuatan website, mulai dari analisis dia paham, desain database dia paham, coding pemrogramannya dia paham, kemudian setup untuk persiapan infrastruktur servernya itu dia juga paham. Nah, itu beberapa tugasnya. Nah, bagaimana cara kerja dari website itu? Cara kerja dari website yang paling mudah adalah apabila kita menggunakan handphone, kemudian kita mengakses sebuah alamat website menggunakan, biasanya kita pakai web browser, entah itu pakai Google Chrome atau kita menggunakan yang lain. Kita biasanya ketik www.google.com. Ketika kita jalankan, ketika kita klik tombol enter gitu, maka yang terjadi adalah handphone yang kita pakai atau komputer kita yang kita pakai untuk mengakses alamat google.com tadi, itu sebenarnya kita meminta sebuah layanan kepada server. Yang tadi saya sampaikan, server itu dikelola oleh seorang web administrator gitu. Nah, nanti dari server itu ketika ada request minta ke server, maka server punya tugas untuk memberikan jawaban apakah websitenya tersedia atau tidak. Kalau tersedia, maka halaman websitenya yang diminta itu akan dikirim ke handphone siswa, handphone kita atau handphone komputer untuk ditampilkan. Konsep sederhananya gitu, seperti itu ya. Nah, berbeda antara website sederhana, website statis dengan website dinamis. Bedanya, apabila website statis itu adalah website yang isinya tetap. Gambarnya, tulisannya, apabila ada filmnya atau ada suaranya, itu tetap tidak bisa berubah. Tetapi apabila website itu dinamis, biasanya website itu di dalamnya ada database-nya, ada file yang terhubung dengan database. Misalkan saja kita membukalah youtube.com, kita play atau pilih salah satu video, maka kita play video itu atau memainkan video itu. Ketika kita memilih video yang lain, maka kita bisa memainkan video yang lain. Kemudian kita juga bisa menambah atau mengupload video yang baru, sehingga isi atau konten dalam website yang ada itu bisa nambah atau berkurang, berubah-ubah setiap saat. Dan website dinamis dia menggunakan bahasa pemrograman berbasis server. Tentunya kalau kita bicara bahasa pemrograman berbasis server, diperlukan sebuah server yang dapat melayani semuanya itu. Gitu. Nah, lebih rinci akan saya tunjukkan dalam konsep seperti ini.
Website atau dikenal dengan aplikasi website yang dapat diakses menggunakan perangkat handphone, komputer ataupun tablet menggunakan perambah yang biasa kita sebut dengan Internet Explorer, Google Chrome ataupun Firefox. Nah, aplikasi website itu terletak di dalam sebuah web server yang di dalamnya bisa terdiri dari berbagai macam aplikasi website. Website dia akan menerima sebuah data dengan menangkap sebuah port dan aplikasi perambah yang diakses menggunakan handphone biasa disebut dengan web client atau user agent. User agent ini dapat berbicara dengan web application atau aplikasi website menggunakan URL ataupun telnet. Untuk dapat berbicara antara web browser yang diakses oleh user agent atau manusia kepada aplikasi website, kita menggunakan sebuah protokol. Untuk mengakses sebuah website, kita bisa menggunakan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa mengakses dengan menggunakan protokol HTTP melalui port 80 atau port 443. Kita bisa juga mengelola file-file yang ada di website dengan menggunakan FTP dengan port 21. Umumnya, kita mengakses sebuah halaman website itu menggunakan protokol HTTP. Protokol HTTP banyak digunakan untuk mengakses sebuah resource berupa HTML ataupun file PDF ataupun JSON dan berbagai macam dokumen yang lain yang disimpan di dalam sebuah web server. Web client, user agent dapat mengakses semua resource yang ada di website melalui sebuah web server. Di dalam sebuah resource web server, di dalam sebuah website, ada sebuah file yang statis ataupun dinamik. Sedangkan yang statis itu sebuah data yang tidak akan pernah berubah. Data itu tidak akan pernah berubah meskipun kita download berkali-kali, datanya tetap satu ada di sana. Kita tidak bisa mengubah ataupun bisa menghapus karena data itu bersifat statis. Dan data itu akan terus ada di sana selama tidak ada perubahan. Sedangkan yang dinamis, maka data ini bisa berubah-ubah sepanjang waktu yang dihasilkan dari aktivitas pemakai. Misalkan apabila kita mengupload sebuah dokumen, anggaplah sebuah foto, maka dokumen itu akan disimpan di dalam sebuah resource web server. Kita biasa menyebutnya kalau komputer adalah hard disk, yang mana data itu akan mengubah informasi yang sebelumnya foto kita kosong berubah menjadi ada. Begitu pula apabila kita ingin mengubah foto lama menjadi foto yang baru, maka data yang kita akses atau yang nanti diakses oleh orang lain adalah data yang baru. Perubahan itu terjadi apabila kita meminta sebuah request dari web client kepada server dan server akan memeriksa
apakah fotonya ada atau tidak. Jika ada, maka datanya akan dikirimkan kepada klien. Sebagai contoh, kita misalkan saja memiliki sebuah URL dengan alamat yang unik seperti ini. http://dindikjatimprof.go.id dengan HTTP adalah sebuah protokol dengan port 8080. Dindikjatimprof.go.id adalah sebuah alamat website. Sedangkan belakangnya adalah sebuah resource yang kita inginkan atau yang ingin kita buka. Ketika kita membuka atau meminta request dari sebuah alamat dindikjatimprof.go.id menggunakan browser, kita meminta request kepada website melalui web server, yang web server akan memeriksa resource yang kita inginkan. Proses ini disebut dengan request. Apabila web server sudah menemukan data yang kita inginkan, maka web server akan mengirimkan data tersebut kepada web klien kita, dan ini disebut dengan response. Apabila kita ingin mengakses sebuah halaman website menggunakan JSON yang nantinya akan kita olah datanya menggunakan aplikasi yang lain, maka semua informasi yang ditampilkan dalam sebuah website itu tidak akan ditampilkan sepenuhnya, karena ketika kita mengakses sebuah JSON, maka datanya akan ditampilkan dalam bentuk format yang berbeda. Nah, format yang berbeda ini bisa diakses melalui HTTP, dan tentunya kita memerlukan yang sebuah authentication, dan ini disebut sebagai stateless. Semua aktivitas yang kita lakukan ini adalah HTTP transaction. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.